Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari Paralel 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Pembelajaran Atletik Lari Jarak Pendek pada Siswa MA Batujaya kelas 11. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengetahuan siswa kelas 11 MA Batujaya pada atletik lari jarak pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan tingkat pemahaman pada mata pelajaran atletik lari jarak pendek kelas 11 MA Batujaya. Seluruh partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif sebagai metode pengumpulan data kuesioner yang digunakan sebagian. Kata kunci yaitu lari jarak pendek kelas 11, pengetahuan siswa dan pembelajaran atletik. Di sini ada pendahuluan. Pendidikan berasal dari kata didik yang kemudian mendapatkan awalan saya untuk membentuk mendidik, yang berarti memelihara dan berpartisipasi dalam latihan. Menurut Muhyiddin Syah dalam jurnal Ajaran, Arahan, dan Arahan tentang Akhlak dan Kecerdasan Pikiran, diperlukan dalam memelihara dan memberi latihan. Karimah 2019. Sementara pendidikan dalam proses pemahaman, sikap, dan tindakan seorang atau kelompok orang tentang usaha mendewasakan manusia melalui pelajaran dan latihan, praktik, dan metode pendidikan. Untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan pendidikan adalah kebutuhan universal. Salah satu dari dua cara berbeda untuk mendapatkan pendidikan adalah melalui jalur formal. Jalur formal diberikan di sekolah. Atletik adalah induk dari semua cabang olahraga, dan sebagian besar cabang olahraga menggunakan gerakan atletik seperti jalan-jalan, lari, lompat, dan melempar. Oleh karena itu, atletik harus diajarkan di sekolah. Kemampuan untuk melakukan gerakan dasar atletik yang baik dan benar juga diperlukan. Pemahaman sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menyerap materi atau bahan ajar. Arti bahan ajar atau materi yang dipelajari, pemahaman tidak akan terjadi tanpa pengetahuan sebelumnya mengembangkannya. Pengetahuan akan meningkatkan aktivitas mental atau kegiatan dalam upaya mencapai objek. Seorang siswa yang memiliki impian untuk menjadi atlet, misalnya, akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah kajian teori hakikat pengetahuan. Pengetahuan menurut Sujono dalam 682, Maulana Fahru Razi dan Rahman 2020 adalah kemampuan seorang untuk mengingat atau recall atau mengenali kembali nama, istilah, ide, gejala, rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan untuk menggunakannya. Menurut Slameto dalam jurnal pengetahuan didefinisikan sebagai penalaran, penjelasan, dan pemahaman manusia tentang segala sesuatu. Pengetahuan juga mencakup praktek atau kemampuan teknis untuk memecahkan berbagai masalah hidup yang belum dibuktikan secara sistematis. Kurniawati 2021. Klasifikasi tingkat pengetahuan dalam jurnal Aulia Iskandar dan Triasi 2018, Noto Atmojo mengatakan bahwa pengetahuan dibagi menjadi 6 kategori tingkat, termasuk pengetahuan yang berarti mengingat materi yang telah dipelajari, pemahaman, dan yang berarti kemampuan untuk mendeskripsikan secara kasar topik yang dipelajari, penggunaan, dan yang berarti keahlian menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi dunia nyata, analisis, yang berarti keahlian untuk menafsirkan informasi atau suatu objek ke dalam komponen tertentu, dan sintetis yang berarti keahlian untuk menghubungkan bagian-bagian dari informasi yang telah ditentukan. Pengertian atletik, beberapa sumber mengatakan bahwa istilah atletik modern berasal dari bahasa Yunani seperti athlon yang
berarti berlomba atau bertanding. Misalnya pentathlon dan decathlon adalah istilah yang berbeda. Atletik juga disebut sebagai atletik dalam bahasa Belanda, atletiku dalam bahasa Prancis, atau atletik dalam bahasa Jerman. Di antara istilah-istilah ini atletik Jerman, atletisme Spanyol, olahraga Malaysia, dan track and field Amerika Serikat. Semuanya memiliki arti yang sama dengan atletik Indonesia, yang berarti olahraga yang memperlombakan nomor-nomor seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. Di sini juga ada menurut para ahli ya, seperti Edi Purnomo dalam jurnal Kartika Lerus dan Hartati 2018. Dan Widya dalam jurnal Kadir Darwis dan Islam 2017. Sejarah atletik dalam bukunya Iliad, seorang pujangga Yunani bernama Homerus mengatakan bahwa atletik sudah ada sejak tahun 1900 sebelum Masehi dengan nama seperti Euralis, Epius, Ediasis, dan Aias dan Argemenon. Selanjutnya ada teknik dasar lari jarak pendek atau sprint, mulai dari start jongkok. Saat berada dalam posisi aba-aba, fokuskan sepenuhnya dalam hilangkan semua gangguan dari luar. Sesuaikan sikap terkait posisi aba-aba siap, impuls eksplosif dari kedua kaki. Ada penempatan block start dan aba-aba start lari jarak pendek. Melakukan lari ya, untuk langsung melakukan lari. Lari jarak pendek atau sprint ya. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai 400 meter. Tahap-tahapan ini terdiri dari tahap reaksi, dorongan, tahap percepatan, tahap transisi, perobatan, tahap kecepatan maksimum, tahap pemeliharaan kecepatan finish. Pertama tahap topang dan tahap melayang atau flying pass. Untuk metode penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang memiliki persyaratan yang sistematis, direncanakan, dan tersusun dalam jelas dari awal hingga akhir. Desain penelitian Sugio 2013 mengatakan bahwa penelitian kuantitatif berbasis filsafat positivisme dan digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara kebetulan dan instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari analisis kuantitatif dan statistik data adalah untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan survei atau instrumen angket dan kuesioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa MA Batujaya tentang mempelajari atletik. Ya, berikutnya ada rumus untuk menghitung datanya. Ada jumlah sampel NI jumlah subpopulasi, jumlah populasi N, dan N kecil jumlah sampel yang diperlukan. Dan di sini ada data siswa, kelas, dan jumlah siswanya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai variabel diteliti. Dalam penelitian ini, skala Goodman digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas. Dan itu alternatif jawaban skor ya. Benar positif 1 dan negatif 0, salah positif 0 dan negatif 1. Selanjutnya ada norma pengkategorian ya. Ada di sini ada interval dan kriteria atau kategori. Setelah editing coding, tabulasi adalah langkah ketiga dalam pengolahan data. Ini mengelompokkan data berdasarkan tujuan survei dan penempatannya dalam tabel berdasarkan skor survei sebelumnya.
Ini ada hasil pembahasan. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan hasil-hasil pengumpulan data adalah hasil dari instrumen pilihan ganda yang terdiri dari 30 pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta didik kelas 11 tentang pembelajaran atletik di sekolah menengah atas. Jumlah sampel sebanyak 108 peserta. Ya. Deskripsi statistik tingkat pengetahuan pembelajaran atletik. Ya, kemudian juga ada tabel distribusi frekuensi dan ada histogramnya juga ya, histogram pengetahuan pembelajaran atletik. Berdasarkan indikator pembelajaran atletik terbagi menjadi 3 kategori: pengetahuan umum, pengetahuan khusus, dan pengetahuan gerak. Siswa kelas 11 DMA Batujaya memiliki pengetahuan umum sebesar 72,2% dalam kategori sedang, sebesar 55,6% dalam kategori rendah, dan sebesar 41,7% dalam kategori rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang pembelajaran atletik MA di MA Batujaya berada dalam kategori sedang karena kesimpulannya berdasarkan temuan penelitian dan diskusi tingkat pengetahuan siswa kelas 11 pada pembelajaran atletik di sekolah menengah atas. Hasilnya menunjukkan bahwa 108 siswa kelas 11 memiliki pengetahuan tentang pembelajaran atletik dengan presentasi 1,9% untuk siswa dalam kategori sangat rendah, 26,9% untuk siswa dalam kategori rendah, 5,3% untuk siswa dalam kategori sedang, 8,3% untuk siswa dalam kategori sangat rendah, dan